Jadi tempat ini biarpun sudah kosong lama, ada di tubuh Pak Ade. Oke, mulai. Oke gengs, balik lagi di Teman Beda Alam TBA. Selamat malam semuanya. Kali ini saya kedatangan tamu tak diundang. Masalah. Oke, di malam kali ini saya bersama Questar. Questar. Berapa gue santai. Jadi kita itu cerita podcast horor itu juga nggak semena-mena harus serem, enggak. Jadi kita harus suasana itu buat bikin enjoy, gitu. Iya. Jadi ketika datang takut karena pengalamannya, pulang-pulang edan. Enggak. Jadi kita di sini ngobrol asik. Oke. Di kesempatan kali ini perkenalan dulu nih. Namanya siapa? Oke, perkenalkan nama aku Okta. Nah, Ya, Mbak mic-nya di sini, Mbak. Di sini bukan di sini. Okta ya Kak ya. Iya. Panggilnya Okta. Terus tinggal di mana? Saya di Salatiga aja sih. Salatiga. Solat. Iya, Salatiga. Ini baleni bae to, Mas. Ora apa-apa. Ora bablas. Los. Ulangi nggak apa-apa. Iya, Bu. Oke. Oke, perkenalkan nama aku Okta ya. Aha. Aku tinggal di Salatiga. Niku malah ngekek itu. Jan. Perkenalan malah ngekek. Baleni. Loh, piye? Ini kalau nggak kuat lambaikan tangan, gitu. Kan ngono kuwi to. Baleni. Oke, perkenalkan nama aku Okta. Aku tinggal di Salatiga, Mas. Oke. Ini ngomong-ngomong udah punya keluarga atau belum? Oh, saya sudah berkeluarga. Oh, sudah berkeluarga. Ternyata aku salah takon. Oke. Nah, ini berbicara tentang pengalaman-pengalaman horor nih, Mbak Okta punya sedikit pengalaman yang dimana beliau merasakan sendiri. Coba Mbak ceritakan apa yang menjadi pengalaman Mbak Okta. Dan sebelum itu jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share-nya karena semua itu gratis. Dan jangan lupa komentar di bawah jika kalian punya pengalaman-pengalaman horor, pengalaman yang mistis. Nah, silahkan komentar di bawah, atau tempat-tempat yang angker di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Jawa Timur, Jawa Barat mungkin bisa kita agendakan untuk datang ke sana. Oke, langsung saja, ini dia pengalaman cerita dari Mbak Okta. Let's go. Ini pengalamanku mengalami kejadian mistis itu ketika aku jadi model video klipmu.
Sing Ah, pas ah. di Kaliodo itu aku kan nari itu. Nah, aku kan pas didandani, kan aku merem tuh. Nah, pas didandani merem itu sekilas itu ada sosok kayak 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 ratu tapi ki punya mahkota yang Hmm. besar gitu ya Mas. Tapi sekilas aja. Terus aku bilang ke Mbak yang rias, Mbak, aku kok kayak lihat itu ya, kayak sosok tapi itu punya mahkota gede itu. Nah, itu katanya bunda. Hmm. Seperti itu. Tapi aku juga belum pernah apa namanya? Belum pernah melihat, cuma lihat di foto kan. Itu kayak penjaganya Ratu Kidul seperti itu. Nah, terus pas ketika nari itu di air terjun toh itu. Hmm. Hmm. Nah, itu tuh aku ngerasa kayak aku tuh punya gerakan, tapi tuh apa? Aku belum pernah nari kayak gitu, tapi seolah-olah tuh aku kayak pernah nari seperti itu. Nah, kayak badanku tuh kayak gerak, teko gerak gitu. Hmm. Nah, Nggak sadar gitu, mm digerakin. ya seperti itu. Tak kan apa namanya? Kan aku tuh lemes, tiba-tiba punya gerakan kayak gitu. Seolah-olah itu aku udah pernah nari seperti itu, tapi aku belum pernah nari kayak gitu. Well, masuk, masuk. Terus apa lagi pengalamannya? Pengalamanku tuh ketika aku kerja di eh host lab Sopai, Sopai, Oh, Sopai, SHP. mm SHP. SHP. Nah, itu kan aku kerja di host lab. Nah, itu lokasinya ada di Pabelan. Ya, lokasinya ada di Pabelan. Hmm. Nah, itu tuh kan kerja shift nih 24 jam, tapi Ah. berganti 3 shift. Nah, aku pas itu masuk malam. Nah, 6 jam kan, 6 jam kerja. Itu pas ketika live, itu kan memang pertama kali tuh aku merasa nggak enak. Karena ada hawa-hawa tuh kayak ada yang ganggu tapi seolah-olah nggak kelihatan. Nah, itu aku abaikan. Nah, setelah satu minggu itu di hari Kamis, malam Jumat, itu aku ngerasain tuh kayak ketika aku live itu tuh apa namanya, kayak ada sosok itu tuh laki-laki tinggi pakai baju koko pakai Oh. peci, terus dia itu kayak mau nyergap aku tapi aku nggak bisa sampai aku teriak. Terus aku bilang ke atasan kalau aku tuh nggak bisa nerusin live soalnya aku nggak merasa nggak enak. Nah, habis itu aku lanjutin tak paksa walaupun aku nggak kuat, akhirnya aku nggak kuat, akhirnya aku kesurupan. Di situ langsung atasanku bilang suruh berhenti live. Nah, setelah itu mereka datang bawa Kiai. itu loh yang nyembuhin, ada 2 orang nyembuhin. Nah, terus setelah ditanya-tanya itu memang penunggunya situ Terganggu. terganggu karena soal kebersihan. Kan rata-rata kan tuh kan cewek semua. Nah, itu enggak apa ya, namanya cewek kan kadang ada yang kemproh, ada yang nggak Wah, jaga kebersihan seperti ini itu, masalah. apalagi pembalut lah, itu sangat riskan sekali. Ya, itu soalnya kebersihan itu salah satu faktor memang kan gitu. Jadi kembali lagi untuk semua teman-teman yang ada di sini, jangan pernah yang namanya ibaratnya sembrono dengan hal-hal seperti itu gaib. Ya dibilang nggak percaya tapi ada, gitu. Ya semua agama itu mengajarkan hal-hal yang baik. Tergantung kitanya seperti apa. Ya. Goib seperti itu. Ya kita hargai saja sudah. Jangan ditantang, jangan merasa hebat, tapi kita itu malah seolah-olah tidak menghargai mereka gitu loh. Nah, mereka itu dulu juga pernah hidup kan gitu. Nah, jadi buat kalian untuk kali ini jangan sembrono lah. Ya kita benar bekerja tapi yo ada waktunya dan
jagalah kebersihan di tempat kerja kalian kan. Seperti itu. Jadi kalian kalau misalkan kerja bersih kan nyaman ya, buatnya kenyamanan sendiri kok. Ini Iya, kan betul. gitu. Jadi ya nyun sewu. Terus ada lagi nih kejadian di rumah suamiku. Nah, aku tuh udah beberapa kali bilang ke suami, dasarnya suamiku tuh nggak percaya seperti itu. Tapi aku sendiri ngalami ya, karena aku melihat sendiri, karena aku dari kecil memang sudah punya apa kepekaan, diberikan kelebihan Tuhan untuk apa namanya kepekaan. Ya. Nah, tetapi ketika aku cerita ke suami, suami nggak percaya. Nah, pas waktu itu kan di rumah suami itu ada 3 kamar. Ada 3 kamar. Nah, kamar kedua itu kan jarang dipakai. Itu masih kosong. Nah, ketika dibersihkan, itu tuh apa di apa di di pintunya di pintunya itu kayak kelihatan sosok dia itu, rambutnya itu awul-awulan, mukanya itu Brekele gitu. terus mukanya kayak berdarah, kayak remuk, tapi cuma ngintip gini aja terus sekilas hilang. Nah, aku kan cerita ke suami, tapi suami nggak percaya, hal apa aneh. Terus aku ceritalah ke ibu mertua sama adiknya gitu. Nah, suatu saat dia mau dikasih air beras itu loh, cucian beras itu buat bersihin supaya menghindarkan aura-aura negatif seperti itu. Terus kejadian juga beberapa minggu yang lalu, ketika aku tiduran sama suami, ada suami, anak, aku. Nah, itu tuh kejadian itu pagi. Terus? Nah, itu tuh ketika masih tidur, itu tuh sekilas ada perempuan pakai baju warna abu-abu, terus bawahannya tuh juga abu-abu, kotor banget, tapi itu kayak mengindisikan kayak wajahku gitu loh. Rambutnya panjang, terus warnanya abu-abu, kotor kayak habis kebakaran gitu, langsung sekelebat arah ke tembok. Terus aku tak gambar di buku, aku nggak tahu itu maksudnya apa. Terus aku cerita ke suami nggak percaya. Nah, terus kalau aku melihat gitu terus kon piye, aku kan selalu nek apa kan diem. Nah, aku kan punya suami nih, aku cerita kok nggak percaya, ya wes lah. Mungkin kalau goib itu memang sulit dibuktikan seperti itu. Sangat sulit. Itu sangat sulit dibuktikan, makanya nggak Sangat percaya. sulit. Jadi bentroknya tuh sama orang yang nggak percaya. Tapi sekali dibuktikan, enggak, wah gembeng. Ngeyel. Wah, ini masalah gitu. Jadi ya bener kalau misalkan kita itu lebih mulia daripada mereka. Iya bener, bener. Tapi mereka itu memang benar-benar ada, gitu. Benar-benar ada dan sosok-sosok seperti makhluk-makhluk yang apa namanya ya rusak-rusak kayak gitu Ki, itu karena pembentukan dari sebuah energi negatif ya. Jadi itu gitu loh. Jadi misalkan ini kayak sebenarnya bukan sosok yang jenengan lihat. Jadi ketika ada tempat angker nih, wah di situ ada mitos katanya ada kuntilanak berambut merah gitu, ada mukanya hancur. Itu jadi apa ya? eh kayak alam bawah sadar mereka itu terpacu untuk melihat itu kan, seperti itu. Sebenarnya nggak ada kan gitu. Oke, berpikiran. Nah, itu dikuasai ya itulah energi-energi positif yang terkumpul yang ditumpuk kepada seseorang yang mempercayai di situ ada gitu loh. Itu sosok A. Yuk, nanti yang muncul itu di bayangan mereka tuh ya itu, padahal nggak ada. Nah, anehnya di situ. Beda sama dengan indigo nih, saya selalu bilang ini nih. Indigo itu adalah indikasi gangguan otak. Itu loh bener. Itu penyakit. Jangan salah kaprahkan antara bisa melihat anak indigo dan orang yang bisa melihat dari kecil.
kalau bisa melihat dari kecil berarti dia punya keluarga yang dulunya keturunannya bisa melihat, diturunkan ke anak cucunya. Itu kelebihan, bukan indigo ya, Iya, beda, beda, beda ya. beda. Kalau misalkan jenengan baru bisa melihat pas sudah Mm. misalnya SMP, SMA, Mm. baru bisa. Indigo, indikasi gangguan otak. Banyak pikiran, halu, Nah, ngalamun, nah itu sering buat. Terus termasuk orang-orang yang ngompori, di ya, situ ada kuntilanak tuh. tuh Nah, kepikiran. itu jadi terpacu, jadi muncul beneran. Mm-mm. Padahal itu pikiran kita sendiri. Itu jadi jangan disalahgunakan. Ada sosok ini, hoak. Lah nek misalnya kita tuh sering melihat kayak sekelebat, terus kayak aku kan dulu kan mesti bantu suami di kebun anggur itu kan. Nah, mesti kan malam Hmm. habis live itu kan mesti ada capeknya gitu lah. Ketika aku sama suami istirahat gitu kan, suami kan lagi ngambil air di rumah. Nah, aku kan Hmm. sendiri situ lah. Kadang tuh aku lihat kayak orang warnanya hitam, kan belakang itu kebun toh itu kan di Hmm. sini nanti apa dan apa paranet, ada paranetnya. Nah, Hmm. terus tuh kayak ada orang lewat, tapi sekelebat tak cari nggak ada. Lah itu apa yuk kira-kira? Nah, aku cerita ke suami, suami nggak percaya lagi. Ya kalau itu kan memang penunggu yang ada di situ. Memang Mm-mm. sudah lama, Mm-mm. itu nggak masalah sih, nggak mengganggu kan. Iya sih, nggak. Nah, kalau kalau jin-jin beda ya, Mm-mm. jin sama energi itu beda ya. Energi Ya. eh, yang saya bilang tadi, Mm. ketika di sana ada sosok ini, nah itu kan jadi apa namanya, pacuan kita, tenang nih, nah itu loh. Ya. Bukan, jin itu yang sudah lama menunggu berdiam di situ. Nah, jadi jangan bedakan jin dan energi. Energi ini salah satu, ya ada energi positif, memang ada. Energi negatif ya ada. Positifnya ketika ada orang yang bilang di sana ada sosok ini tapi dia tidak mengganggu, itu nggak masalah. Mm. Memang kadang menyerupai apa yang dia katakan. Misalkan genderuwo, ya sudah di sana genderuwo tapi tidak mengganggu, seperti itu. Sebenarnya bukan bentuk dari sosok itu, bukan. Pikiran. Pikiran kita sendiri yang dipacu dari seseorang itu. Mm. Ya ono genderuwo, ya itu saya ngomong. Tuh. Saya ngomong iki Jadi genderuwo. maunya ke. Nah, ya bukan. Ya dari omongan itu kan alam bawah sadar kita. Ya. Nah, itu geng. Jadi jangan disamaratakan. Di sana angker. Belum tentu angker. Di sana ada sosok, belum tentu ada sosoknya. Itu karena pikiran-pikiran kita yang terganggu oleh omongan-omongan manusia yang menyalahgunakan, yang eh, dia kena indigo tadi, Ya. indikasi gangguan otak, yang melihat secara langsung di situ. Wah, tenan ono genderuwo lah, itu disebarluaskan ke teman-temannya. Teman-temannya kena indigo semua, Mm. Ya, ya, kena ya. penyakit semua dong. Ya, ya. Nah, seperti itu. Jangan Oh, disalahgunakan. aku inget Mas. Waktu kita bersihin rumah Jelita di Temanggung. Oh iya. Nah, itu kan kita bersihin toh. Kita eksplor rumahnya satu-satu. Hmm. Nah, itu apa namanya? Itu kan posisi rumahnya itu udah kosong. Hmm. Terus berantakan toh Mas, kita kan keliling. Nah, terus tuh aku kok kayak ngerasain ya pas di suatu kamar, di kamarnya Bapak itu aku ngerasa sedih banget. Ah. Kayak apa? Auranya ki dalam banget sampai aku nangis di situ. Nah, terus pas ganti ke ruangan, kita explore ke ruangan satunya. Hmm. Lah itu aku kok kayak terus tiba-tiba kayak kerasukan. Nah, itu cewek katanya. Nah, itu kenapa toh itu? Itu ada apa sebenarnya? Ya sebenarnya kan itu sosok-sosok yang di situ kan dari keluarga ya, Hmm. mau menyampaikan pesan-pesan terakhir tapi belum sempat. Ya, Nah, dulu kan sempat tak investasikan apa itu, darah ya. Iya. boh lali, Nah, lupa. yo lali yo. Wis itu pokoknya sampai cerita nangis Hmm. gitu. Mbak, apa yang jenengan rasain waktu itu? Waktu di kamar bapak itu aku lebih ngerasa ke sedih, terus
Aku lihat itu apa ngerasain kayak bener-bener kayak disakiti banget, bener-bener nusuk, bener-bener nusuk sih. Oke, Sampai akhirnya aku nangis beneran. ya memang kayak gitu. Pesan-pesan dari orang yang sudah meninggal tapi belum Dia terrealisasikan. dia kayak ngomong, aku tuh salah apa? Nah, Salah apa? ya benar. Karena sebenarnya kan yang membuat seperti itu kan bukan dari alam sendiri gitu loh, bukan umurnya, bukan Betul. umur, bukan penyakit, tapi kan orang lain gitu loh, Iya. yang ngirimi istilahnya seperti itu. Jadi, wah ini udah beda cerita ini, cerita santet nih ceritanya. Iya, kemarin. Nah ini mungkin si cerita bakal tak undang, Iya. peh ini, well ini, nangis lah, dipah Terus suruh ini. nyeritain waktu dia setelah mandi itu rasanya seperti Nah, apa. oh, Nah, itu nanti oke diundang nanti lagi. mungkin bisa kita undang di sini. Mungkin itu. Ya, Itu aja itu ya sudah. ceritanya sudah Sudah angker orang. terenyuh. Terus belum kejadian apa kita datang ke rumah Jelita itu juga terjadi konflik juga, ya toh. Konflik. Kok mendadak drama Oh, sih. drama kayak film-film tenanan yakin. Tenan FTV yo. yakin. Malam-malam ke Temanggung, Well, drama sih sampai berhenti di gang kayak yo Mas. Neng gang akhirnya yo wes lah tim gue yang maju. Tim satu nih jalan-jalan cari makan. jan. Sampai Temanggung isinya Ya. mono tok. Wah, angel. Tapi setidaknya ada pesan-pesan yang tersampaikan. Ya setidaknya Ada yang menjaga yang baik, ngomong. ya setidaknya apa yang cerita rasakan dulu, terus setelah tak kasih tahu, tak kasih saran seperti ini, dia sekarang jadi orang yang weh mantap. Alhamdulillah, ada perubahan yang baik. 180 derajat. Beda lebih dewasa. Well, Dulu dia dijauhi temennya saiki ke koncone sadaya. nah nanti mungkin kalau nonton bisa komentar di bawah ya. Oke, buat cerita, semoga nanti kita bisa ketemu di podcast saya yang terbaru ini ya. Komentar di bawah. Oke. Ya, yang melihat. Ya. Oke, itu Ya. ada pesan-pesan. Saat ini belum sih. Pilihlah suami yang baik. Apa ya saya. Kopiku selantai. Jangan mau ditindas kalau kamu masih dikontrol. Pah. Tak mau. Oke, mungkin itu dulu untuk pengalaman horor kita di malam hari ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share-nya karena semua itu gratis. Dan jangan lupa untuk komentar di bawah dimanapun tempat atau pengalaman horor-horor kalian bisa kita ajak di sini. Oke? Dan kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan di kalian semua. Karena kita di sini hanya mengedukasi, ya. Oke. Saya Stanley. Saya Okta. Ketemu lagi bersama teman beda alam. Tunjukkan eksistensi kalian. Bye bye.